Salam sejahtera dan selamat malam kami ucapkan dan sampaikan dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kepada Bapak Ibu dimanapun berada yang dijangkau oleh layanan virtual ini. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Kamis 29 April 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami. Malam ini kami akan membaca dan merenungkannya. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong dan memimpin kami semua agar supaya kami boleh mengerti dan memahaminya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak, cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang.
Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Amin. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang dilanda penderitaan, ketika beban hidup menghimpit begitu dalam persoalan bertubi-tubi mendera, seringkali kita bertanya, saat penderitaan menghimpit aku, di manakah akan kudapatkan ketenangan? Saat beban hidup ini menekan aku, mendera hidupku begitu dalam, di manakah aku memperoleh kekuatan? Lalu, bagaimana seharusnya kita menghadapi persoalan yang terjadi dalam hidup kita? Sebuah quote mengatakan, harapan selalu membuat manusia dapat menata hidup yang lebih baik lagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita malam ini adalah pernyataan iman pemazmur ketika ia mengalami penderitaan yang seakan tiada berkesudahan. Keadaan pemazmur membuat kita bertanya, bagaimana respon pemazmur dengan situasi hidup yang diperhadapkan kepadanya? Melalui bacaan kita melihat bagaimana pemazmur mengakui bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang peduli, Allah yang tidak pernah meninggalkan, peduli kepada semua orang yang tertindas. Karena keyakinan itu, pemazmur memuji-muji Tuhan di tengah jemaat serta membayar nazarnya. Ungkapan pemazmur ini tidak ia ucapkan ketika persoalan hidupnya selesai, tetapi meyakini bahwa Tuhan akan menolongnya menghadapi semua persoalan itu. Mengapa? Karena pemazmur tahu bahwa Tuhan berdaulat atas seluruh bumi ini. Ayat 28 sampai 29. Semua akan tunduk dan takluk di hadapannya. Baik yang dulunya menentang Tuhan dengan sombong, maupun mereka yang tetap setia kepadanya. Tindakan pemazmur sungguh tindakan yang tidak terduga. Penderitaan yang dialaminya tidak membuat imannya lemah, tapi tetap memiliki keyakinan kepada Tuhan Allahnya. Nah, saudara yang kekasih, sama seperti pemazmur yang memperoleh jawaban yang membuat hatinya memiliki pengharapan kepada Tuhan, maka demikian juga kita dengan segala persoalan hidup yang kita miliki, hendaknya kita mempunyai keyakinan bahwa kedaulatan dan kasih Tuhanlah yang selalu bersama-sama dengan kita, asalkan kita berharap hanya kepadanya, dan Dia pasti memberi kelegaan yang sesungguhnya. Amin. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah
Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat, mari berdoa. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kembali kami datang menundukkan kepala kami di hadapan hadirat-Mu pada malam ini. Kami bersyukur bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada, semata-mata karena belas kasih-Mu. Terlebih lagi ketika malam ini kami kembali diperjumpakan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, yang di dalamnya kami boleh memuji membesarkan nama-Mu, yang di dalamnya kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, perjelaslah lebih jauh apa yang telah kami baca dan renungkan pada saat ini, kiranya boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan ada di setiap persoalan kehidupan kami. Tuhan ada dalam penderitaan dan pergumulan kami. Bapa, malam ini tak putus-putusnya kami membawa kepadamu akan setiap harapan dan kerinduan kami. Harapan akan usaha yang lebih baik, harapan akan pekerjaan yang lebih baik, harapan akan karir yang lebih baik, harapan akan pendamping hidup, harapan untuk mendapatkan pekerjaan, harapan untuk dapat menyelesaikan studi lebih baik, harapan untuk membangun rumah tangga yang lebih takut pada Tuhan dan berbagai-bagai lainnya. Ya Tuhan, kami mohon, sendengkanlah telinga-Mu untuk mendengar dan menjawabnya pada waktu-Mu. Terima kasih. Malam ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit karena COVID-19 ataupun karena penyakit lainnya, baik di kota ini maupun di kota lain, juga mereka yang dirawat di rumah-rumah mereka. Pada malam ini kami bersehati memohon kepadamu Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, jamah dan pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Kiranya pada waktu Tuhan, mereka boleh disembuhkan, boleh dipulihkan dengan cara Tuhan sendiri. Lebih dari itu, kiranya iman pengharapan mereka tetap kokoh di dalam Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang oleh belas kasih-Mu hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka dan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Priyanti Rante, Ibu Retno Rahma Duniati, Ibu Rerei, Angelina Tampang, Bapak Yenri Navatilova Krista, dan Rani Ratu Russell. Terima kasih Bapa, Engkau telah menambahkan usia mereka lagi setahun. Kami berdoa kiranya Engkau memampukan mereka menata tahun baru hidup mereka dengan takut akan Tuhan, meyakini bahwa Tuhan ada dalam kehidupan mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka dalam situasi hidup apapun yang mereka hadapi, sehingga mereka dimampukan menata tahun baru hidup mereka tetap berharap penuh hanya kepadamu. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka hari ini Tuhan. Berkatilah dalam berbagai-bagai rencana mereka, dalam berbagai-bagai kerinduan mereka. Begitu juga ya Allah akan saudara kami Bapak Martinus dan Ibu Epi Mangala yang hari ini boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan, berkati keluarga ini, teruslah menjadi nahkoda dalam dalam rumah tangga mereka. Sebab sesungguhnya Engkau yang memperjumpakan mereka, Engkau yang menyertai dan memeliharakan mereka ya Allah. Kiranya mereka terus terpeliharakan dan berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup rumah tangga mereka. Ya Bapa, berbagai program dalam pelayanan kami di jemaat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan kiranya berperkara atasnya. Berbagai kebutuhan-kebutuhan kami
dalam menata pelayanan ini untuk lebih baik lagi, dari kebutuhan akan multimedia, kebutuhan untuk melayani sesama melalui dapur diakonia, dan juga kebutuhan untuk penyelesaian siring, pengadaan kendaraan roda 2 bagi hamba-hamba Tuhan di jemaat ini, dan berbagai-bagai lainnya. Kami berdoa dan memohon kepadamu ya Allah, kiranya oleh belas kasih-Mu sendiri Engkau akan membuka tingkap langit berkat-Mu atasnya dengan cara-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk setiap orang yang memberi diri dalam berbagai pelayanan ini. Beri kesehatan, kekuatan, berkati mereka ya Allah. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami di usia senja mereka. Teruslah Engkau menguatkan mereka, menghiburkan mereka dimanapun mereka berada, supaya mereka meyakini bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang sama, baik kemarin, hari ini, dan seterusnya, yang tidak akan pernah meninggalkan mereka. Terima kasih untuk jerih lelah yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa ini, terlebih khusus dalam menangani pandemi COVID-19, dalam membangun kehidupan yang penuh damai sejahtera. Berkati Tuhan, berkati pula kota kami ini. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk para saudara kami yang sungguh-sungguh memberi diri dalam pelayanan rehat dan doa malam ini. Berkati mereka Tuhan, percukupkan kebutuhan mereka dengan cara-Mu sendiri. Malam ini kami akan beristirahat. Pemeliharaan-Mu kiranya nyata dalam hidup kami. Selimuti kami dengan selimut kasih sayang-Mu. Jauhkan kami dari berbagai mara bahaya, sakit, penyakit, kuasa iblis, kuasa kegelapan. Terpelihara kiranya kami dalam kasih-Mu Tuhan. Bapa, mohon ampun untuk setiap salah dosa kami, dengarkan doa kami, karena kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, demikianlah ibadah kita bersama melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati.